Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ria Vinola Alvanisari dan rekan saya Sofi Maftah Rozani ingin mempresentasikan tentang epistemologi pendidikan Islam dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Epistemologi sering juga disebut dengan teori pengetahuan, theory of knowledge. Secara etimologi, epistemologi merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem artinya adalah pengetahuan. Logos biasa digunakan untuk menunjukkan adanya pengetahuan sisi tematik. Epistemologi kadang disebut logika atau ilmu tentang berpikir. Epistemologi adalah cabang dari disiplin ilmu filsafat mengenai pengetahuan yang membahas hakikat, ruang lingkup, dan batasan-batasannya. Studi ini merupakan sarana dalam memecahkan suatu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seperti bagaimanakah sifat pengetahuan, apakah yang merupakan pembatasan-pembatasan teori praktis dan teori ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Sedangkan menurut para ahli, salah satunya adalah Mujamil yang mengatakan bahwa epistemologi pendidikan Islam meliputi pembahasan yang berkaitan dengan seluk-beluk pengetahuan pendidikan Islam, mulai dari hakikat pendidikan Islam, asal-usul pendidikan Islam, sumber pendidikan Islam, metode membangun pendidikan Islam, unsur pendidikan Islam, sasaran pendidikan Islam, macam-macam pendidikan Islam, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa epistemologi ini merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang hal-hal yang bersangkutan dengan ilmu pengetahuan dan dipelajari secara substantif. Jadi, juga secara terminologi ini dapat disimpulkan bahwa epistemologi pendidikan Islam adalah kajian filsafat yang membahas tentang sumber pendidikan Islam, metode dan pendekatan dalam menggunakan dan mengolah sumber tersebut, serta nilai atau manfaat dari ilmu pendidikan Islam tersebut. Kemudian, ada model pemikiran epistemologi keilmuan Islam. Yang pertama ada Bayani. Bayani dari kata bahasa Arab bayan atau penjelasan. Menurut Al-Jabiri, bayan mempunyai arti al-fasl wal infisal, memisahkan dan terpisah, dan al-duhur wa al-idhar, jelas dan penjelasan. Epistemologi bayani bisa juga diartikan sebagai pemikiran yang menekankan otoritas teks nas. Artinya, memahami teks sebagai pengetahuan tanpa ada penafsiran. Secara terminologi, bayan mempunyai dua arti, yaitu sebagai aturan-aturan penafsiran wacana dan syarat-syarat memproduksi wacana. Epistemologi ini dikembangkan dan digunakan oleh para fuqaha, mutakalimun, dan usuliyun. Bayani adalah pendekatan untuk memahami atau menganalisis teks untuk menemukan makna yang dikandung dalam lafadz. Dengan itu, epistemologi bayani menggunakan instrumen berupa ilmu bahasa dan uslub-uslubnya serta asbabun nuzul dan istiqbat atau istiqdal sebagai metodenya. Yang kedua ada metode irfani. Metode ini adalah model penalaran yang berdasarkan atas pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atau realitas yang tampak. Bidik irfani adalah esoterir atau bagian batin. Oleh karena itu, rasio yang digunakan hanya untuk menjelaskan pengalaman spiritual. Metodologi dan pendekatan irfani mampu menyusun dan mengembangkan ilmu kesufian. Kalangan irfaniun dalam dunia Islam menjadikan istilah dohir batin sebagai konsep yang melandasi cara berpikirnya dalam memandang dunia dan memperlakukan segala sesuatunya. Pola sistem berpikir yang mereka pakai adalah berangkat dari batin menuju dohir, dari makna menuju lafaz. Batin bagi mereka adalah sumber pengetahuan karena batin adalah hakikat, sementara zohir adalah teks penyiar. Yang ketiga ada metode burhani, yaitu metode kerangka berpikir yang tidak didasarkan
atas teks suci maupun pengalaman spiritual, melainkan berdasarkan keruntutan logika. Kebenaran dalam spekulatif metodologi ini persis seperti yang diperagakan oleh metode keilmuan Yunani yang landasannya murni pada cara kerja empirik. Kebenaran harus dibuktikan secara empirik dan diakui menurut penalaran logis. Pendekatan burhani mampu menyusun cara kerja keilmuan dan mampu melahirkan sejumlah teori dan praktis ilmu seperti ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu astronomi, ilmu geologi, dan bahkan ilmu ekonomi, pertanian, dan pertambangan. Kemudian ada sistem epistemologi pendidikan Islam. Sistem pendidikan merupakan rangkaian dari subsistem atau unsur-unsur pendidikan yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilannya. Ada tujuan, kurikulum, materi, metode, pendidik, peserta didik, sarana, alat, pendekatan, dan sebagainya. Keberadaan satu unsur membutuhkan keberadaan unsur-unsur yang lain. Tanpa keberadaan salah satu di antara unsur-unsur itu, proses pendidikan menjadi terhalang sehingga mengalami kegagalan. Ketika satu unsur dominan mendapat pengaruh tertentu pada saat yang bersamaan, unsur-unsur lainnya menjadi terpengaruh. Kemudian kita bisa membayangkan bagaimana mudahnya bagi pendidikan Barat modern mempengaruhi sistem pendidikan Islam dengan cara mempengaruhi substansi tujuan pendidikan Islam terlebih dahulu. Berawal dari penggarapan tujuan ini, untuk berikutnya akan lebih mudah mempengaruhi unsur-unsur lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan secara umum harus menjadi penyadaran dan pembebas umat manusia. Begitu pula dengan pendidikan Islam yang sudah berabad-abad tumbuh dan berkembang. Pendidikan sebagai suatu sistem seharusnya berkiprah dan berperan untuk menjadi wahana proses pembebasan, bahkan malah sebaliknya, pendidikan menjadi alat penguasaan oleh para elit politik yang hanya mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan umum. Pendidikan harus menjadi kemerdekaan. Pemerdekaan bukan alat-alat untuk menjinakkan sosial dan budaya. Pembebasan dan pemanusiaan manusia hanya bisa dilakukan dalam artian yang sesungguhnya jika seseorang mampu mengenali apa yang sesungguhnya ingin ia lakukan. Jika seseorang mampu mengenali apa yang sesungguhnya ia ingin capai, jadi menjadi suatu yang sangat penting untuk memahamkan bahwa ia harus memahami realitas dirinya dan dunia sekitar, karena sebagai kemampuan yang merupakan fitrah kemanusiaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sofi Maftah. Baik, pembahasan kita selanjutnya adalah pembaharuan epistemologi pendidikan Islam. Pembaharuan epistemologi pendidikan Islam di era globalisasi menurut Abdurrahman Wahid adalah proses penggalaan kembali nilai-nilai hidup positif yang telah ada dan melakukan pergantian nilai-nilai yang lama yang tidak relevan lagi dengan nilai-nilai yang baru, yang lebih relevan dan dianggap lebih baik dan lebih sempurna. Namun, harus menghindari sebab-sebab kerancuan yang timbul dari sistem pendidikan Islam dan juga menghindari kerawanan pada sistem pesantren yang berakibat pada kekurang mampuan pesantren dalam menghadapi tantangan pembaruan. Oke, selanjutnya ialah tentang upaya untuk membangun epistemologi pendidikan Islam. Apa sih upayanya? Mari kita simak. Epistemologi pendidikan Islam ini perlu dirumuskan secara konseptual untuk menemukan syarat-syarat dalam mengetahui pendidikan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Syarat-syarat itu merupakan kunci dalam memasuki wilayah pendidikan Islam. Tanpa menemukan syarat-syarat itu, kita merasa kesulitan mengungkapkan hakikat pendidikan Islam. Setelah syarat-syarat ditemukan, selanjutnya untuk dapat mengungkapkan misteri pendidikan Islam adalah dengan menyiapkan segala sarana dan potensi yang dimiliki para ilmuwan dan pemikir dalam kapasitasnya sebagai penggali khasanah dan temuan pendidikan Islam. Dengan demikian,
Epistemologi pendidikan Islam sangat berperan dalam membuka jalan bagi temuan-temuan hasanah pendidikan Islam yang dapat dirumuskan secara teoristik dan konseptual. Selanjutnya, pembahasan kita yang terakhir adalah pengaruh pendidikan Barat terhadap pendidikan Islam. Pendidikan Barat telah memberi pengaruh yang signifikan terhadap berbagai dimensi pendidikan Islam, baik pada tahap pra, proses, maupun pasca pembelajaran. Kita dapat melihat betapa besar dominasi pendidikan Barat terhadap konsep lembaga pendidikan Islam. Padahal, sebagaimana yang dikatakan Mujamil Komar dalam bukunya Epistemologi Pendidikan Islam, bahwa problem utama pendidikan Islam adalah problem epistemologi yang disebabkan pengambilan penuh filsafat pendidikan Barat oleh lembaga pendidikan Islam, sehingga pendekatan epistemologi Barat yang diadopsi banyak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, filsafat pendidikan Barat yang bersifat materialisme berdampak pada tolak ukur kesuksesan suatu lembaga Islam yang dinilai dari beberapa banyak jumlah alumni yang berhasil diserap oleh dunia kerja.